Waktu kecil, aku pernah berpikir kalau aku ini alien, dan bahkan punya kekuatan mengendalikan angin. Kupikir ini bisa terjadi karena aku begitu sibuk dengan pikiranku, dan merasa nggak nyambung untuk bicara dengan anak-anak lainnya yang seusiaku. Kalau anak-anak lain yang seusiaku senang bermain lompat tali, aku nggak tertarik. Bagiku repot main lompat tali di jam istirahat sekolah, padahal aku memakai rok. Jadilah setiap jam istirahat, aku selalu ke perpustakaan atau membaca buku saja. Dan hanya ada aku dan staf perpustakaan di sana, tidak ada murid lain. Barulah kemudian waktu SMA, perpustakaanku agak ramai. Waktu SD SMP, seperti Sheldon The Big Bang Theory, aku sendirian dan merasa baik-baik saja. Apakah aku ngobrol sama anak-anak lainnya? Ngobrol, tapi tidak di dalam kedekatan akrab menjadi sahabat. Buku menjadi sparring partner berpikirku, dan aku sangat peka menikmati alam di sekitarku. Rumah kami memang di Jakarta, tapi merupakan area perumahan yang baru berkembang. Jalan di depan rumahku masih pematang sawah yang setiap hujannya selalu kutunggu-tunggu. Karena malam setelah hujan, rumahku akan sangat adem, seperti kami tuh rasanya punya AC alami di rumah. Dan akan ramai nantinya di sekeliling rumahku dengan suara kodok dan jangkrik. Setelah hujan, aku juga biasa nyebur ke pematang sawah, mengamati ada benda gemes berwarna pink nempel di rumput yang ternyata itu telur bekicot, terus bermain dengan bekicot, dan melihat-lihat telur katak dan berudu yang ketemukan di pematang sawah itu. Rasanya seperti punya kolam berenang private terbaik di dunia. Di satu sisi lain, karena memang aku kebanyakan cuma berada di kota Jakarta, orang tuaku tidak banyak membawa kami keluar kota. Aku jadi norak sekali waktu pertama kali melihat pohon jagung dan sapi di field trip kampusku. Kesukaanku dulu waktu SD, aku lebih suka jalan kaki pulang ke rumah. Aku biasa berjalan kaki dengan jarak sekitar 10 km. Sebenarnya bisa saja aku pulang naik angkot lebih cepat. Tapi aku menikmati jalan kaki lewat perumahan warga, lewat pepohonan, dan menikmati angin semilir. Dan kalau ada angin besar berhembus kepadaku, saat itulah aku mengeluarkan jurus-jurus bagaikan pendekar angin. Gemesin memang masa kecilku. Oleh karena itu, aku merasa dekat dengan alam, menikmati pergi keluar dan berjumpa dengan hewan. Aku juga nggak paham gimana ceritanya aku suka memberikan nama pada banyak hal, misalnya motor di rumah. Karena nomor polisinya TGH, aku panggil dia Tangguh. Motor temanku di Timika, karena nomor polisinya FRH, namanya jadi Farhan. Motorku di Timika karena nomor polisinya GLD, jadi Goldie. Aku juga suka mengganti nama-nama sahabatku di kontak HP dengan sebutan spesial. Ada yang namanya jadi Sultan Kelapa Gading, Lubang Buaya, Mama Bear, Calon Ipar, dan lain-lain. Dan biasanya orangnya tahu kalau namanya aku ganti di kontak HP-ku. Personality, kepribadian, dan karakter menjadi hal yang sangat penting buatku, sebagaimana seseorang itu akan diingat oleh orang lain. Dan ajaibnya, Tuhan seringkali mempertemukan aku dengan orang-orang baik. Mereka yang tulus berteman, yang jujur jadi diri sendiri. Selalu. Kepekaanku terhadap bahasa membuatku bisa menangkap velus dan vibe seseorang bahkan dari 15 menit pertama kami bicara. Waktu dulu aku masih sering naik gokar, berapa kali malah driver gokar itu bisa langsung bercerita tentang kisah hidupnya. Langsung ke core atau inti masalah besarnya. Bahkan aku pernah dikira pendeta, karena kok bisa tepat begitu saran dan refleksiku untuk masalah dia. Bukan cuma manusia punya vibes, tapi yang aku alami, hewan juga punya vibes dan peka sama vibes orang. Makanya, anjing biasanya tahu siapa yang sayang sama dia ataupun yang takut dengan dia. Aku masih ingat ketiga anjing temanku yang melonjak-lonjak senang waktu pertama kali ketemu aku. Kata temanku, padahal nggak pernah begitu sebelumnya. Pengalaman yang sama juga terjadi saat aku ikut workshop kantor di Bali Safari and Marine Park, Gianyar, Bali. Di salah satu workshop, aku dan teman-teman menikmati atraksi hewan di sekitar, dan tahu ada sesi pemotretan dengan Nami, si orangutan. Waktu kami antre foto, sesaat sebelum giliranku, ku gendong si Nami dan aku ajak dia ngobrol. Ku bilang, "Halo Nami, apa kabar? Ayo kita foto bareng ya." Akhirnya, dari pertama kali ku gendong, sampai kami selesai di foto, Nami selalu mendongakkan wajahnya ke atasku, menatapku. Semua yang antri tertawa melihatnya. Ledek temanku katanya seperti ibu dan anak. Tapi aku melihat jauh ke dalam mata Nami. Kurasakan bobot berat Nami yang rasanya hangat. Saat itu aku rasanya seperti memahami dia. Dari ratusan orang yang antri dan menganggap Nami hanya sekedar boneka pajangan untuk berfoto bareng, hanya aku yang menatap ke dalam Nami dan mengajak dia bicara.
Makanya selesai berfoto, aku ingat aku memeluk Nami erat dan ngomong, "Take care Nami." Sejak itu aku paham, ada sesuatu di dalam kita yang sebenarnya bicara. Dan komunikasi itu gak selamanya berupa kata. Ada vibes yang kita pancarkan keluar, dan vibes itu akan dirasakan sama lawan bicara kita. Termasuk makanya kata temanku dulu, laki gak ada yang berani kurang ajar sama you. Mungkin aku punya vibes tertentu yang entah apa, yang membuat orang sungkan berbuat jahat. Dan kalaupun ada yang punya etiket gak baik, biasanya aku bisa tahu, karena Tuhan yang bukakan. Karena kebanyakan aku clueless kalau ketemu dan bicara sama new people in my life. Makanya sekarang, setelah kembali ke Jakarta, dan semakin banyak bertemu orang secara face to face, aku surprise bahwa gift yang Tuhan kasih ini rupanya masih berfungsi baik, dan aku selalu Tuhan bawa ke komunitas yang positif dan membangun. Vibes bicara jujur dan siapa kita nggak bisa ditutupi di balik pakaian, senyum, gestur, dan pilihan kata kita. Memang siapa sebenarnya kita itu vibes-nya akan terpancar keluar. Jangan khawatir, yang sefrekuensi pasti saling menemukan. Praise the Lord.